Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Yusuf ayat 51. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su' qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Qala ma khatbukunna, di sini ada qalqalah sughra, ada khat kita pantulkan karena dia itu qalqalah. Kemudian tasydid nun yang kita sebut dengan gunnah musyaddadah kita dengungkan, kita tahan ketika membacanya. Khatbukunna idra ini bukan qalqalah karena dalnya itu bertitik. Dal yang titik itu bukan qalqalah, yang qalqalah adalah dal yang biasa tidak ada titiknya. Idra kita baca dengan tafkhim karena ra yang berfathah itu adalah membacanya tebal atau tafkhim. Rawattunna. Nah, ini yang dimaksud dengan qalqalah ketika idgham. Qalqalah ketika idgham itu ternyata tidak ada. Maksudnya adalah ketika kita tahu bahwa ini adalah huruf qalqalah, tapi ketika qalqalah ini berhadapan dengan huruf yang kemudian kita idghamkan, maka qalqalahnya itu menjadi tidak berlaku lagi. Jadi qalqalah ketika idgham itu tidak ada atau tidak berlaku, sehingga membacanya tidak memakai qalqalah tapi ditasydidkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf ta ini ya. Rawattunna, jadi tidak perlu diqalqalahkan. Rawattunna tidak, tapi yang betul adalah langsung tasydid ta. Ini disebut dengan idgham mutajanisan, atau dia itu langsung ke huruf yang berikutnya. Kemudian tasydid nun juga ini adalah gunnah musyaddadah. Di sini ada gunnah juga karena terbentuk dari nun bertemu nun, yaitu idgham bi gunnah. Nun bertemu nun ini disebut juga idgham mutamatsilain yang huruf nun. Jadi kalau ada dua huruf yang sama itu pasti idgham mutamatsilain. Cuma ada pembagiannya atau ada nama lainnya. Kalau nun bertemu nun ini idgham bi gunnah, kalau mim bertemu mim idgham mimi dan lain sebagainya. Jadi pembahasan kita yang pertama, kalau qalqalah itu terdapat dalam idgham, yang dalam hal ini idgham mutajanisan atau menemukan di idgham mutaqariban, maka qalqalahnya tidak berlaku. Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Mim bertemu dengan nun idhar syafawi. Alimna langsung saja tidak perlu didengungkan.
Kemudian di sini ada nun bertemu dengan sin, ikhfa hakiki, kita dengungkan min, kita samarkan. Ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca huruf sin, min su. Nah, ini panjangnya berapa? Ini adalah mad wajib mutasil, kita panjangkan 2,5 alif. Kenapa dinamakan mad wajib? Karena wajib panjang, tidak ada riwayat satupun yang menyatakan ini pendek. Jadi wajib ya, mutasil artinya satu kata, maksudnya adalah hamzah ini kan su ini adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Karena ini waqaf maka hamzahnya disukun dan panjangnya tetap panjang. Usahakan bertahan panjangnya sampai disukun hamzah sampai 2,5 alif, kira-kira seperti itu. Min su, sempurnakan dengan sukun hamzah su. Kemudian kita wakaf di sini, wakaf qola itu adalah al-waqfu aula, wakaf lebih utama. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Ada mim mati bertemu dengan ro, izhar syafawi, tidak berdengung. Al-aziz ini izhar qamariyah. Demikian juga al-azizil ana ini izhar qamariyah, al bertemu dengan hamzah. Hasol haq ini izhar qamariyah. Kemudian belakangnya ini adalah qalqalah ketika tasydid. Jadi qalqalah ketika sukun biasa dan tasydid itu tidak sama. Apabila ketika tasydid maka kita tasydidkan dahulu baru diqalqalahkan. Hasol haq, baru kok, bukan langsung haq tapi ditahan dulu. Haq Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Ditahan dulu baru qalqalah. Ini apabila huruf qalqalahnya itu bertasydid dan diwakafkan di akhir ayat atau di akhir kalimat yang diwakafkan. Di sini ada tanda wakaf, shalah lebih baik terus. Apabila kita itu tidak kuat kemudian kita berhenti di sini, tidak perlu mengulangi lagi. Meskipun ini adalah lebih baik wasol atau sholah ya. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsih. Ini ana adalah pendek ketika dia itu wasol. Kemudian di sini ada dal yang ada qalqalah yang diidghamkan sehingga qalqalahnya itu menjadi tidak berlaku lagi, langsung tasydid ta ya. Rawattuhu nya ini panjang karena dia disebut mad silah qasira, panjangnya satu alif saja. Nun bertemu nun idgham bi guna, kemudian guna musyaddada, ada mad silah qasira lagi, kemudian di sini mad alid lisukun. Ana ra, jadi ananya pendek ya. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Yusuf ayat 51. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.